Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan jajanan baru bolu kukus mini coklat cup untuk pemula versi 2. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Kue yang satu ini sangat mudah dibuat dan menggunakan bahan yang cukup sederhana dan bisa didapat dengan mudah. Kue basah ini merupakan salah satu kue tradisional Indonesia yang sudah merakyat dan digemari oleh semua kalangan, terutama anak-anak. Banyak variasi bolu kukus dan semua itu sangat mudah dibuat. Kali ini saya akan merangkum bolu kukus mini cup versi 2 yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan, dan referensinya saya ambil dari channelnya Mas Zakir yang bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti telur, gula, susu kental manis, coklat bubuk, tepung terigu, air, garam, soda kue, minyak goreng, dan cup kecil yang akan dijadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Itulah sobat bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat bolu kukus mini cup versi 2 ini, yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi modal yang akan kita keluarkan untuk membuat bolu kukus mini cup versi 2 ini. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungan dan tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota sobat, harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan bolu kukus mini untuk pemula versi 2 dari channel Mas Zakir, ada bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya sesuai daerah saya. Modal bahan pertama yang digunakan adalah 2 telur dengan harga 1 telur 1.250. Jadi modal pembelian 2 butir telur adalah 2.500. Bahan yang kedua adalah gula yang digunakan sebanyak 150 gram dengan harga Rp1.875. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga gula pasir di daerah saya adalah 1 kilonya 12.500. Pertama saya akan ubah kebutuhan gula 150 gram menjadi kilogram, maka 0,15 dikali 12.500 sama dengan Rp1.875. Modal bahan selanjutnya adalah susu kental manis sebanyak 40 gram. Oke, kita beli aja yang sasetan harga 2.000 karena satu saset beratnya sudah 40 gram, maka cukup untuk membuat modal satu resep ini. Oke sahabat, bahan selanjutnya coklat bubuk yang dipakai sebanyak 35 gram dengan harga Rp5.250. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga coklat bubuk di daerah saya adalah 1 kilonya 15.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan coklat bubuk 35 gram menjadi kilogram, maka 0,35 kilogram dikali 15.000 sama dengan Rp5.250. Oke sahabat, bahan selanjutnya tepung terigu yang dipakai sebanyak 120 gram dengan harga Rp960. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Harga tepung terigu di daerah saya adalah 1 kilonya Rp8.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan tepung terigu 120 gram menjadi kilogram, maka 0,12 kg dikali 8.000 sama dengan Rp960. Oke, bahan selanjutnya air sebanyak 75 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah kita alias gratis. Jadi modal ke-6 ini adalah gratis. Oke, bahan selanjutnya garam yang dipakai sebanyak 1/4 sendok teh atau setara dengan 1,5 gram dengan harga Rp30. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini, harga garam di daerah saya itu yang 250 gram hanya Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan garam 1,5 gram menjadi kilogram, maka 0,015 dikali 2.000 sama dengan Rp30. Bahan selanjutnya adalah soda kue sebanyak 1 sendok makan yang setara dengan 5 gram dengan harga Rp40. Yang saya dapat dari perhitungan seperti ini. Soda kue di daerah saya yang 250 gram harganya Rp8.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan soda kue 5 gram menjadi kilogram, maka 0,005 dikali 8.000 sama dengan Rp40. Oke sobat, bahan selanjutnya
selanjutnya minyak goreng 80 gram dengan harga Rp1.440. Yang saya dapat dari hitungan seperti ini, harga minyak goreng makan di daerah saya yang 1 kilonya itu Rp18.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan minyak goreng 80 gram menjadi kilogram. Maka 0,08 dikali 18.000 sama dengan Rp1.440. Oke, modal atau harga bahan selanjutnya adalah cup puding kecil ukuran 50 ml. Sobat bisa sesuaikan estimasinya lagi di daerah sobat. Jika akan membeli cup puding harus 50 piece dengan harga 4.200. Maka satu piece-nya adalah 4.200 dibagi 50 cup sama dengan Rp84. Di dalam video untuk satu resep membutuhkan 14 cup. Maka modal pembelian 14 cup mini ukuran 50 ml adalah 84 dikali 14 cup sama dengan Rp1.176. Oke sobat, bahan terakhir yang digunakan adalah topping coklat. Maka akan saya asumsikan penggunaan topping coklat bubuk yang bisa dilelehkan dengan menggunakan coklat kemasan repack kemasan 500 gram dengan harga Rp5.000. Dengan pemakaian tiap toppingnya adalah Rp100. Dan karena satu resep ini bisa mendapatkan 14 cup, maka pemakaian toppingnya adalah Rp1.400. Dan topping coklat bola dark crispy ball atau coklat butir bulat 250 gram dengan harga Rp19.000. Dan pemakaian topping ini pada satu cupnya Rp100. Karena ada 14 cup maka Rp1.400 juga. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat bolu kukus mini versi 2 untuk pemula ini adalah Rp18.071. Dan total modal pembelian dalam jumlah per kilo atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp96.200. Jadi ketika kita tidak punya apa-apa dan dimulai dari nol, modalnya adalah hampir Rp100.000 atau tepatnya Rp96.200. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai seperti gas LPG dan bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat bolu kukus mini ini. Estimasi pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti beda-beda harga. Sobat bisa sesuaikan sendiri dengan daerah sobat masing-masing. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkah yang sudah saya ringkas, cara membuatnya seperti ini. Pertama, kedua telur dipecahkan. Kemudian masukkan 150 gram gula, lalu diaduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan telur. Setelah semua tercampur, selanjutnya masukkan susu kental manis. Coba sobat dengarkan, berapa sih sesungguhnya susu yang dimasukkan? Ini Mas Akir pakai Indomilk. Ini seberat 400 40 mili. Ini Mas Akir kira-kira saja ya. Oke, 400 mili. Oke sobat, susu yang dimasukkan adalah menggunakan kira-kira tanpa menggunakan takaran. Jadi kira-kira kita anggap cukup, baiknya jangan ditambah lagi. Setelah susu dimasukkan kemudian diaduk lagi. Setelah tercampur, tuang coklat bubuk sebanyak 35 gram. Setelah tercampur seperti ini, masukkan tepung segitiga biru sebanyak 120 gram. Kemudian aduk-aduk lagi. Setelah tercampur kemudian masukkan air 170 ml dan aduk-aduk lagi. Setelah tercampur, masukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan atau setara dengan 5 gram. Kemudian diaduk lagi. Setelah tercampur rata, masukkan minyak makan atau minyak goreng sebanyak 80 gram. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan sempurna. Setelah itu masukkan ke dalam cup. Untuk memasukkan ke dalam cupnya cukup setengah saja karena ketika matang akan mengembang. Setelah semua selesai, dimasukkan ke dalam cup wadah kecil, tunggu sampai 25 menit. Langkah kedua, siapkan tempat atau wadah pengukusan dan lapisi tutupnya dengan kain seperti ini. Kemudian masukkan cupnya yang sudah terisi yang kita tunggu 25 menit tadi ke dalam wadah. Kemudian susun rapi, kemudian tutup dan tunggu 25 menit sampai 30 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah matang, kita beri topping seperti ini. Coklat yang sudah dilelehkan dan topping coklat bulat kecil dan hasil jadinya seperti ini. Jika sobat ingin melihat video pembuatannya, linknya ada di deskripsi. Oke sobat semua, bahan yang digunakan bisa bertahan lama, kecuali telur mungkin hanya bisa bertahan selama 2 minggu di suhu ruangan. Namun jika dimasukkan ke dalam kulkas bisa bertahan selama 4 hingga 5 minggu. Oke sobat, jajanan yang sudah dibuat atau homemade tidak dapat bertahan lama. Untuk itu disarankan untuk membuatnya sesuai kebutuhan atau membuat sedikit dahulu agar tidak mubazir apabila tidak laku.
Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu cupnya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu cupnya. Modal untuk membuat satu resep adalah Rp18.071. Dengan modal itu bisa mendapatkan 14 cup bolu kukus mini. Maka harga satu cupnya adalah Rp18.071 dibagi 14 cup sama dengan Rp1.290. Nah ini adalah modal harga satu cupnya. Jadi di versi satu pembuatan bolu kukus mini dijual dengan harga Rp2.000 untuk satu cupnya. Maka di versi 2 ini kita juga bisa menjual dengan harga Rp2.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak sekolah atau di kampung. Maka keuntungan satu cupnya adalah Rp2.000 dikurang Rp1.290 sama dengan Rp710. Dan ada 14 cup dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 14 cup dikali Rp710 sama dengan Rp9.940. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp2.000, keuntungan satu resepnya adalah Rp9.940. Oke, akan saya estimasikan keuntungannya jika terjual habis dalam satu hari selama 30 hari. Sudah diketahui keuntungan satu resepnya adalah Rp9.940. Maka jika terjual habis selama 30 hari adalah Rp9.940 dikali 30 hari sama dengan Rp298.200. Oke sobat, inilah keuntungan jika satu resep terjual habis selama 30 hari untuk satu resep. Oke, akan saya estimasikan jika dalam satu hari mampu membuat 2 resep. Maka dengan 2 resep mampu menghasilkan 28 cup. Dan jika 28 cup habis terjual dalam satu hari, keuntungannya adalah 28 dikali Rp9.940 sama dengan Rp278.320. Oke sobat, inilah penghasilan dalam satu hari jika terjual habis. Dan bagaimana pula selama 30 hari habis terjual semua, maka Rp278.320 dikali 30 hari sama dengan Rp8.349.600. Oke sobat, itulah keuntungan jika terbuat 2 resep yang menghasilkan 28 piece cup bolu kukus mini. Dan estimasi jika terjual habis dalam satu hari selama 30 hari dengan keuntungan Rp8.349.600 per bulannya. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja. Oke, bisnis sampingan jualan bolu kukus mini versi 2 ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Estimasi keuntungannya jika terbuat 2 resep yang menghasilkan 28 piece cup bolu kukus mini dan terjual habis dalam satu hari selama 30 hari dengan keuntungan Rp8.349.600 per bulannya. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan bolu kukus mini versi 2 ini dengan pembuatan secara sederhana tanpa perlu menggunakan mixer. Dan ingat, yang perlu diperhatikan adalah strategi penjualannya harus tepat seperti titip di warung atau kantin sekolah agar cepat laku dan habis. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis sampingan jualan bolu kukus mini versi 2 untuk pemula. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika
jika ada kekeliruan perhitungan dan tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini kepada sobat yang membutuhkan. Sekali lagi semoga informasi ini bisa membantu dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.